nasta'in wa ala umri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur pertama-tama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita pada zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Tak lupa juga kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang insya Allah dimuliakan ini. Selanjutnya pertama-tama izinkan saya untuk membacakan susunan pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Nyi Siti Maisarah. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kemudian selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Niken yang mewakili Ibu Kepala Sekolah kita yang sedang berhalangan hadir. Kepada Ibu Niken dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Ainun yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit kata, mudah-mudahan untuk bisa membuka kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu pengajar, yang kami hormati dan yang saya cintai Ibu Nyi Siti Maisarah, CGP Angkatan ke-9 yang sedang berbagi materi berkaitan dengan diseminasi budaya positif kepada kita semua, sehingga apa yang Bu Mai sampaikan dapat diterima, dapat kita pelajari bersama untuk kita sampaikan kepada peserta didik nantinya. Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini adalah jadwal supervisi untuk Pak Hartoyo dan Ibu Listari. Jadi mohon maaf beliau tidak bisa bergabung pada hari ini. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini untuk yang ketiga kalinya, kalau tidak salah, kita belajar bersama dengan Ibu Mai, dengan apa yang beliau peroleh dilimbaskan kepada kita semua. Mudah-mudahan semakin banyak CGP yang ada di 265 bisa menambah wawasan kita, baik yang muda maupun yang sudah lama di sini tapi baru merasakan apa itu materi-materi yang baru, khususnya yang sedang dipelajari oleh para CGP, PPP dan lain-lain. Kiranya itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semangat untuk Bu Mai dan semangat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Niken yang telah menyampaikan sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian materi di diseminasi budaya positif oleh Ibu Nyi Siti Maisarah Eskom MPD. Kepada Ibu Nyi Siti Maisarah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Allahu Akbar. Salam Jupiter. Jupiter berkarakter. Iya, pinter. Baik.
yang sama-sama kita hormati Ibu Dwi Agustinawati selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya pada acara diseminasi budaya positif saya ya, CGP Angkatan 9 DKI Jakarta. Budaya positif ini adalah materi terakhir di modul 1 ya, 1.4, di mana tugasnya adalah mengimbaskan kepada Bapak dan Ibu semua. Diharapkan nanti budaya positif yang sudah saya pelajari bisa dipraktekkan, baik tidak hanya diri saya pribadi, tapi bisa juga kepada Bapak dan Ibu semua, kepada peserta didik nantinya. Jadi intinya untuk CGP ini adalah berpihak kepada murid, jadi semuanya tentang murid gitu ya, seperti itu. Nah, selamat datang Bapak Guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Saya tidak menggurui, tidak sok tahu, tidak, tapi saya hanya berbagi apa yang saya dapatkan selama pelatihan CGP Angkatan 9 ini. Kita sama-sama belajar. Nah, bagaimana caranya untuk menumbuhkan dan membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan melibatkan semua warga sekolah? Di sini ada filosofi KHD, di mana dalam filosofi tersebut tujuan pendidikan itu adalah menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu dan masyarakat. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun ke arah yang lebih baik. Mengenai mereka nanti bakatnya kemana, minatnya kemana, itu diserahkan kepada peserta didik. Kita hanya mengarahkan saja supaya apa yang mereka lakukan di sekolah itu bisa tepat gitu ya. Kadang-kadang kalau anak sukanya ini, sukanya A, tapi kalau kita tidak mengarahkan, takutnya kebablasan dan sebagainya. Nah, sekolah diibaratkan sebagai ladang, guru sebagai petani. Kalau kita sebagai petani, diibaratkan seperti nanam padi. Padi kalau bibitnya unggul, terus dirawat dengan baik, hama-hamanya dihilangkan, itu pasti akan menghasilkan hasil panen yang terbaik. Tapi kalau misalnya bibitnya dia tidak unggul, kemudian tapi dirawat dengan baik oleh petani tersebut, bisa menghasilkan juga. Sebaliknya, kalau misalnya bibitnya unggul tapi petaninya tidak menjaga padi tersebut dengan baik, hama-hamanya banyak, pasti tidak akan berhasil panennya juga. Jadi seperti itu, kita seperti petani. Jadi diharapkan padi-padi itu seperti peserta didik. Jadi kita mau jadikan peserta didik itu seperti apa nantinya. Kalau mau outputnya bagus, berarti kita harus menjaga benar-benar peserta didiknya supaya mereka bisa kita arahkan dengan baik. Diharapkan sesuai dengan visi dari sekolah kita. Nah, guru juga sebagai teladan. Nah, kalau peserta didik pasti akan melihat gurunya. Kalau kita bilang, ayo tepat waktu, tapi kita sendiri terlambat, itu pasti akan jadi bumerang ke diri kita juga. Oh, gurunya terlambat, kita sudah tepat waktu misalnya. Atau mungkin yang bapak-bapak mungkin kalau gondrong rambutnya, anak-anak disuruh cukur, gurunya gondrong, itu pasti akan dikomplain dan sebagainya. Pokoknya intinya guru sebagai teladan. Kalau kita pengen murid kita jadi yang terbaik, kita harus memberikan teladan yang baik pula kepada peserta didik. Ini modul 1.1. Nanti untuk yang CGP berikutnya Brahma, nah seperti ini ntar ya. Ini modul 1.2. Nilai dan peran guru. Guru memiliki peran nilai ya. Nilainya menjadi teladan, memberi motivasi dan mendorong peserta didik untuk mencapai kebahagiaan seluas-luasnya dalam pendidikan melalui proses pembelajaran yang diberikan. Nah, ada banyak sekali nilainya dan peran dari guru penggerak.
Sebenarnya ini bukan hanya guru penggerak ya, diharapkan semua kita memiliki nilai ini. Yang pertama mandiri, kemudian reflektif, inovatif, kolaboratif ya seperti yang sekarang ini, sama berpihak pada murid. Jadi semua pembelajaran yang kita lakukan diharapkan semuanya tujuannya berpihak kepada murid. Kemudian peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi ya quotesnya seperti ini ya, kita berbagi apa yang saya dapatkan, saya imbaskan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu main lagi tapi ini adalah salah satu apa ya, wujud kepedulian gitu loh. Ini saya dapat, ini saya berharap di sekolah ini pun bisa diterapkan. Karena untuk menjadi CGP itu bukan hal yang mudah gitu kan, apalagi angkatan terakhir angkatan 11 gitu kan. Nah, Bu Rahmawati angkatan 10 masih bisa nih. 11 tapi dengar-dengar terakhir. Jadi diharapkan apa nanti yang kita dapatkan bisa tertular kepada teman-teman di sekolah. Gitu ya. Nanti mudah-mudahan nanti tidak terakhir, 11 ada lagi 12 dan seterusnya. Kemudian mendorong kolaborasi. Seperti ini ya, kita bikin komunitas. Misalnya Bapak Ibu punya keahlian apa, kita berbagi gitu ya. Tidak harus dari saya. Misalnya Bu Vera punya keahlian apa, kita berbagi. Gak apa-apa. Saya berharap seperti itu, ada komunitas nih. Cuman itu yang masih dirintis ya. Kira-kira mau bikin komunitas apa nih di Dewan 65? Seperti itu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Selama ini komunitas praktisi kita hanya seputar MGMP. Ya, sampai kalau saya informatik cuma berdua, kurang aja udah berdua. Ini kurang asik ya Bu. Gimana kalau kita bikin semua mapel ada di situ, bikin komunitas ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana. Kemudian ini modul 1.3 visi misi yang kemarin sudah saya ibaskan ketika pendampingan individu kedua. Seperti ini. Jadi untuk membentuk visi dan misi kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapannya apa saja? Ada bagja. Ya, masih ingat berapa bagja? Lupa. Bagja ternyata artinya bahagia. Ya, bahagia. B-nya itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A-nya adalah apa Pak TB? Discovery ya? Boleh nyontek gak? Boleh apa? Ayo, boleh nyontek gak? Boleh nyontek gak? A-nya itu amati. Ambil pelajaran ya dari, atau discover ya. Ambil pelajaran, kemudian G-nya gali mimpi, kemudian J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Dari buat pertanyaan itu, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi dan sebagainya, itu akan menghasilkan visi dan misi. Jadi kalau misalnya membuat visi itu tidak segampang yang dikira, banyak sekali proses-prosesnya. Selama ini kita hanya mengetahui visi misi hanya dari raker, ya, dan itu pun tidak dibagikan ya. Jadi hanya masuk ke dokumen saja untuk visi misinya. Seperti itu. Nah, kemudian budaya positif. Ya, dengan adanya budaya positif ini kita berharap sekolah kita bisa aman, bisa nyaman, kemudian membantu murid untuk mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dimulai dari menghargai diri sendiri dan orang lain dengan melihat nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang telah dibuat atau disepakati bersama. Panjang ya, tapi sebenarnya intinya sederhana, kata-katanya panjang. Jadi pendidik bisa menempatkan posisi kontrol sebagai manajer diharapkan. Nah, coba Bapak Ibu mengepalkan tangan seperti ini. Nah, saya coba mau misalnya Bu Rahma yang A, Bu Carini yang B. Bu Rahma akan mengepalkan tangan. Coba anggaplah di sini ada hal yang berharga banget. Bu Carini mau lihat kira-kira apa yang mau diomongkan atau ke depan? Mungkin bisa. Jadi Bu Carini tugasnya adalah bagaimana caranya supaya kepalanya itu kebuka. Mau diapain ya, mau dikasih sanjungan, mau dikasih apa, mau dikasih imbalan, mau dikasih ancaman, pokoknya gimana caranya supaya terbuka kepalanya. Ayo coba, silakan di sini ke depan. Ayo cari, ayo sini ke depan sini. Kita mau
geli ya udah jatuh nanti. Oke, silakan. Jadi tugas Bu Rahma adalah menjaga di kepala ini, anggaplah ada sesuatu yang berharga, yang pokoknya berharga banget. Bu Cari ini pengen tahu apa sih gitu ya, dengan berbagai cara ya. Silakan. Boleh lihat tidak? Boleh lihat tidak, Dek? Kayaknya ada cecek tuh di situ. Ini nanti gigit loh. Benar, coba lihat tuh, gigit tuh. Ada cecek deh. Kecoa kayaknya ini. Coba lihat, masa sih? Masa sih? Coba lihat itu. Oh iya, oh itu ada apanya? Itu ada kecoa di dalamnya. Nanti dipencet terbuka. Kira-kira dibuka nggak? Nggak mau dibujuk, nanti saya beli nasi padang loh gitu. Nah itu mau bisa tuh, bener nih, bener nih tuh, dibujuk atau mungkin diancam. Nah Bu Rahma hari ini tidak mau membuka kepala tangan, kira-kira kenapa? Karena di dalamnya adalah sesuatu yang rahasia. Meskipun dipaksa, ditakutin, kemudian diiming-imingin, itu akan tetap saya pada teguh pendirian untuk tidak dibuka. Keren. Terima kasih Bu Rahma. Nah, yang bisa membuka kepalan tangan adalah Bu Rahma sendiri. Berarti yang memegang kontrol adalah Bu Rahma atau kita sendiri. Orang lain gak bisa tuh mengintimidasi, kamu harus begini. Gak bisa. Kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Begitu pula dengan peserta didik. Mereka pun gak boleh kita kontrol. Misalnya gini, kamu harusnya rajin belajar ya, gini bla 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 bla. Kalau mereka bilang iya Bu, berarti mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Tapi kalau misalnya dia nggak mau, ya udah kita nggak bisa maksa gitu. Intinya kalau misalnya Bu Rahma mau buka nih misalnya ya, itu berarti atas seizinnya Bu Rahma. Kalau dia nggak izin nggak akan terbuka. Jadi kontrol adalah ada pada diri kita masing-masing. Nah ini konsep utama dalam modul budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini paling banyak sekali materi untuk di modul 1.4. Yang pertama paradigma baru di sini adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi gak bisa disamakan antara peserta didik yang pinter banget dengan yang sedang-sedang aja sama yang berkebutuhan khusus. Itu pasti akan ada treatmentnya masing-masing. Gak bisa disamakan antara yang berkebutuhan khusus dengan yang normal gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi harus different, berbeda. Misalnya dalam hal penugasan misalnya, kalau saya misalnya ketika membuat harus ngetik anak-anak, yang lainnya dengan pengeditan. Kalau yang berkebutuhan khusus bisa ngetik aja udah selesai gitu kan. Gak perlu dia disuruh ngedit lah, tulisannya berwarna misalnya, atau diganti formnya dan sebagainya. Gak perlu, dia cukup bisa ngetik udah. Jadi kita harus bisa melihat kemampuan dari peserta didiknya. Lalu disiplin. Nah, disiplin ini memang menimbulkan ketidaknyamanan pasti ya. Kita nggak boleh terlambat misalnya, harus datang tepat waktu. Ini pasti nggak nyaman. Tapi kalau misalnya nanti lama kelamaan, itu pasti akan menimbulkan budaya. Jadi kalau misalnya terlambat, kayaknya nggak enak itu perasaan gitu ya. Nah, disiplin mesti merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi anak-anak disiplin, nggak usah harus kamu nanti tepat waktu ya, nanti Bu kasih hadiah gitu. Tidak ya, tapi berdasarkan dari kesadaran mereka masing-masing. Oke, kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, mereka bersama, pangan, sandang, dan papan, dan terpenuhi.
Mereka yang belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang kenyang atau bila rumah mereka belajar. Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, mengarahkan pilihan mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan dan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang
sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya yang tidak merasa dikontrol oleh sistem sosial. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena ibu barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk memandu kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan perilaku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang dibutuhkan. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajar untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, itu adalah video kebutuhan dasar murid yang ada 5. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, coba nih saya pengen denger nih, Bu Rizka deh. Iya, Bu Rizka. Kira-kira apa nih Bu yang bisa ditangkap dari video tadi Bu? Untuk yang 5 kebutuhan, yang pertama tuh yang bertahan hidup, yang kedua love and belongings, merasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima power ya, penguasaan. Untuk yang survival itu mereka bertahan hidup. Oh iya, jadi pas masuk untuk ke sekolah itu mereka tuh harus makan terlebih dahulu. Biasanya kalau belum makan itu jadi pikirannya kosong ya, antara otak sama perut jadi gak sinkron. Yang dipikirin jadinya hanya lapar dan lapar, jadi tidak konsentrasinya tidak full. Untuk yang merasa diterima itu yang pertama tadi, dia diterima di kelompoknya masing-masing atau di kelasnya. Dia merasa ditemani sama teman-temannya, dia merasa dirangkul dan dia merasa nyaman di kelasnya. Untuk yang ketiga itu kebebasan ya. Yang ketiga kebebasan berarti Baik, untuk yang kebebasan, Bu Rahma lagi. Silakan Bu. Oke, untuk yang ketiga yaitu kebebasan, mungkin siswa bisa memberikan kebebasan berpendapat ya, kebebasan dalam memilih teman, kemudian kebebasan untuk
melakukan hal yang mereka inginkan tapi masih tahap masih dalam batas kewajaran. Kemudian untuk yang kesenangan ya fun ya. Fun itu ya, jadi anak-anak atau peserta didik berhak untuk mendapatkan kesenangan dalam belajar, kesenangan dalam komunitasnya, kesenangan untuk mendapatkan perilaku yang menyenangkan dari sekitarnya. Kemudian untuk yang terakhir penguasaan peserta didik ingin mereka bisa menguasai apa yang mereka minati gitu ya. Misalnya seperti pelajaran yang disenangi gitu, itu dia pengen menguasai, atau enggak pengen punya teman, mungkin juga termasuk dia pengen menguasai teman-temannya gitu. Seperti itu kali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rahmawati dan Bu Liska untuk paparan dari video tersebut. Nah, selanjutnya motivasi. Nah, ini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Biasanya motivasi ini terjadi yang pertama kalau nih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi anak takut dihukum, makanya dia termotivasi untuk gimana cara supaya nggak dihukum. Misalnya datangnya tepat waktu misalnya, karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik ya dari luar. Kemudian karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga karena dia motivasi disiplinnya karena ada imbalannya nih dari wali kelasnya kayak apa dari gurunya. Jadi motivasinya masih sifatnya ekstrinsik. Kalau nggak ada penghargaan, nggak ada imbalan, dia nggak mau disiplin. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini dari dirinya sendiri. Jadi mau dikasih, mau ada hukuman atau mau ada penghargaan, dia tetap memiliki motivasi dari dirinya sendiri. Nah, ini yang paling baik ya, yang ketiga. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini sifatnya memaksa dan dia satu arah. Biasanya kalau kita dikuasai oleh guru, jadi guru nih satu arah aja kasih hukuman dan pasti menyakitkan. Contoh kayak misalnya dia nggak mengerjakan tugas, yaudah kamu lari keliling lapangan 10 kali, pasti akan menyakitkan dong. Karena yang dia tidak kerjakan adalah PR, tapi disuruhnya lari, itu kan tidak berhubungan seperti itu. Kemudian pasti tidak nyaman karena dengan lari itu kita berasa kita sendiri aja capek gitu kan, apalagi sampai 10 kali gitu kan, pasti nggak nyaman. Kemudian takut dengan guru tersebut, takut dihukum. Kemudian pasti memaksa anak untuk melakukan pastinya. Lalu murid akan menyembunyikan kesalahan karena dia takut, karena dia nggak nyaman. Bisa jadi dia nggak jujur, dia bohong gitu kan. Harusnya dia mengakui kesalahannya dia, tapi karena takut dihukum, bohong jadinya. Jadi makanya dia menyembunyikan kesalahannya dan bisa mengakibatkan rendah diri. Misalnya kamu lagi nih, kamu gak bosan-bosannya dihukum dan sebagainya. Itu bikin membuat image dia kalau dia tuh saya ini selalu terlambat, saya ini bodoh misalnya dan sebagainya. Akhirnya rendah diri, memiliki sifat rendah diri secara nggak sengaja tuh karena sering dihukum ya, seperti itu akhirnya timbul di image-nya dia kalau dia nggak berharga seperti itu ya. Nah, kemudian penghargaan. Nah, penghargaan atau reward itu sebenarnya adalah hukuman. Jadi anak itu akan berubah kalau ada penghargaan. Nggak efektif pasti. Yang pertama, kalau kita nggak ngasih, nggak ada rewardnya, dia nggak akan berubah. Tetap dia dengan perilakunya dia. Jadi berubah kalau ada penghargaan. Yang kedua, merusak hubungan. Misalnya saya kasih penghargaan ke Bu Ainun aja. Bu Novia diri. Ainun lagi. Atau Bu Liska lagi. Saya kapan gitu kan dapat penghargaan, merusak hubungan. Males temenan sama Ainun, males sama Liska gitu kan. Saya temenan yang main-main aja, merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Paling yang dipuji Ainun lagi. Saya nggak dipuji-puji misalnya nih. Pasti akan mematikannya. Jadi merasa bodoh dengan pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, biasanya nih kalau kita belajar rapot ya, peringkat 1, 2, sampai 10 gitu kan. Itu
tertinggi gitu kan, maksud seperti itu. Tapi ternyata buat yang tidak ada namanya di situ itu bisa menghukum mereka. Bisa aja mereka diomelin sama orang tuanya, misalnya di rumah udah ke image tuh saya bakal diomelin ibu dan sebagainya. Itu ternyata hukuman juga buat peserta didik. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi ibaratnya kalau kita bikin ranking itu yang dihargai hanya yang berprestasi saja, sementara yang tidak dia merasa tidak dihargai, seperti itu. Ya, jadi reward. Nah, bagusnya gimana nih kalau dia memberikan penghargaan? Kira-kira kalau dibilang nih penghargaannya adalah sebuah hukuman, bagaimana menurut Bapak Ibu penghargaan itu dianggap penghargaan bukannya hukuman? Kira-kira seperti apa? Kira-kira? Ayo dulu itu gimana supaya penghargaan itu tidak bersifat hukuman. Ya, memang kalau di kurikulum Merdeka ini kita banyak belajar ya dari penghargaan itu. Mungkin setiap kalau kita di kelas itu penghargaan itu diberikan kepada seluruh murid, ya. Diberikannya gimana? Diberikannya seperti kata-kata motivasi, gitu. Jadi mungkin di setiap pas pembagian rapot itu setiap anak diberikan kenang-kenangan yang berisi kata motivasi supaya untuk memotivasi dirinya, gitu Bu. Terima kasih Bu Nurhayati. Nah, penghargaan yang sifatnya tidak menghukum mungkin diberikan, kita nggak usah kasih tahu mau ada reward. Bisa ya, kalau misalnya dia prestasi nih, jangan bilang-bilang kita mau ngasih dia reward. Nah, ibaratnya mereka berusaha dulu, baru belakangnya kita kalau mau kasih reward kasih. Tapi kalau misalnya jangan gue, pokoknya kalau 3 besar ibu kasih hadiah ini, jangan. Nah, itu seperti hukuman. Tapi kalau misalnya mereka berprestasi, berkompetisi di kelasnya dan mendapatkan nilai yang terbaik, misalnya kita mau kasih di belakangnya, itu mungkin bisa sifatnya yang terbaik ya, mungkin seperti itu. Atau kalau misalnya yang belum dapat bisa dikasih kata-kata motivasi supaya dia lebih berkembang lagi ketika di semester berikutnya. Nah, ini kalau identitas sukses ada konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini bedanya dengan hukuman apa ya? Kalau hukuman tadi sifatnya memaksa. Kalau konsekuensi itu ini dia ada apa ya, kesepakatan dengan murid. Misalnya kamu nggak mengerjakan tugas 2 kali, hukumannya adalah kamu istirahat, nggak boleh jajan dulu ya, kerjakan tugas kamu di kelas. Seperti itu. Jadi ada kesepakatan dengan murid. Jadi dia tahu nih, saya kalau nggak ngerjain tugas pasti saya istirahat, nggak boleh jajan nih misalnya. Udah tahu duluan itu konsekuensinya. Dan ini yang termasuk yang sukses. Kemudian kalau restitusi, nah ini seperti apa ya? Murid diminta bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian menghormati dirinya dengan orang lain, lalu memegang kontrol dan memperbaiki kesalahan. Jadi untuk restitusi ini kita apa ya? Melakukan percakapan dengan peserta didik, kita cari tahu dulu masalahnya apa, kemudian kira-kira solusinya apa nih. Jadi dia menemukan sendiri solusinya apa. Lalu setelah dia menemukan solusinya, kita mengarahkan, oh kamu begini ya, dan seterusnya. Jadi namanya restitusi. Memang kalau misalnya untuk restitusi ini agak makan apa ya, lama gitu ya, karena harus dialog dulu. Biasanya kan itu kamu ya gini, jeger gitu, selesai gitu. Tapi kalau restitusi harus ada dialog dulu. Ya banyak dia prosesnya. Ada 3 kita bisa lihat. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada melakukan kesalahan, ada keributan di kelas, kita ajak bicara, solusinya apa. Jadi diharapkan anak itu bisa kembali ke kelas tuh dengan nyaman, bukan dengan tadi saya habis berantem, saya habis marahan misalnya, enggak, tapi udah nyaman bisa kembali ke kelasnya dengan memiliki karakter yang lebih kuat karena sudah diarahkan oleh gurunya. Lalu ciri-cirinya, nah ini bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Kira-kira kesalahan kamu apa, terus gimana pemecahannya, lalu memperbaiki hubungan. Ini sifatnya tawaran bukan paksaan. Jadi ketika dia memberikan solusi, bagaimana kalau begini kita tawarkan, ya.
Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah restitusi. Perbedaannya di sini ada siswa sering tidak mengerjakan PR. Jadi hukuman, guru menghukum hormat bendera 10 menit. Kebayang kalau nggak ngerjainnya siang-siang, itu panas banget, itu 10 menit kita di luar aja sebentar udah bertanya minta ampun kan. Nah kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ini dia pasti nggak nyaman nih muridnya, terpaksa. Konsekuensi, nah ini guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Misalnya 3 kali lipat ya, kamu kan udah berapa kali nggak ngerjain nih, jadi udah ada konsekuensinya. Dan gurunya tegas, siswa juga menghormati peraturan yang sudah disepakati antara dia dengan guru. Restitusi ini menanyakan keyakinan kelas. Jadi membantu siswa menyelesaikan masalahnya, kemudian gurunya juga terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol. Nih, yang pertama penghukum. Kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, 4 memantau, kelima manajer. Contoh penerapannya, kalau dia tidak memakai atribut saat upacara, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kalau upacara tuh ya, yang nggak pakai topi, ayo depan berdirinya. Seperti itu. Dia sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu? Guru kecewa sama kamu. Ngomongnya pelan, tapi guru kecewa. Jadi seolah-olah anak tuh merasa bersalah gitu kan. Yang ketiga teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kok kamu salah. Berarti teman nih. Yang keempat memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita mantau anak ini kira-kira tahu nggak sih peraturannya apa. Yang kelima manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, diharapkan Bapak Ibu guru semuanya memiliki posisi kontrol sebagai manajer ya. Seperti itu. Jadi kita gali dulu kesalahannya apa, kira-kira solusinya seperti apa. Ini adalah videonya untuk penerapan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossett dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Nah, ini penghukum. Saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa mengangkat saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
ada yang namanya ngaret kan di sini kan ya. Jadi sampel karet. Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir karet ya, terakhir. Apa ya? Aduh. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, ini adalah video dari 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu kalau berada di posisi yang keberapa nih kira-kira?
Bu Caringin gimana? Manajer tumbuh bagus. Selama ini bagaimana Ibu? Bisa tidak ya dipraktekkan ya di kelas 9. Bu Nafi gimana? Nomor 2 Iya. Yang ketiga. Oke, bagus. Bu Ainul? Yang 3 posisi tenang. Oke. Bu Vera mungkin? Yang kelima. Manajer. Penahanan anak. Keren. Papa Uji? Kadang teman, kadang penghukum, tergantung kondisinya. Kalau berdua, selalu nomor 1. Hukuman yang penghukum ya. Baik, memang terkadang ada plus minusnya gitu ya. Kadang kalau kita menghukum nggak boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak digituin, anak nggak ada jeraknya gitu. Jadi makanya nanti kita lihat restitusi ya. Kira-kira seperti ini nanti restitusinya. Kalau saya biasanya nomor 3 jadi teman. Tapi kadang kalau anak jadi teman itu jadi malah menyepelekan, ya nggak sih? Anak-anak jadi oh gampang. Bu Mai mah baik, misalnya Bu Ayani mah baik, misalnya Bu Rizka mah baik. Jadi anak jadi nyepelein. Jadi kadang aku suka kesel juga. Jadi ada plus minus semuanya. Betul sekali. Nah, keyakinan kelas nih. Ada yang pakai motor nggak ke sekolah? Pak Uji, kira-kira Bapak kenapa pakai helm Pak kalau naik motor? Apa karena keyakinan? Apa karena peraturan? Bapak takut ditilang? Terus Bapak gimana Pak? Terus? Untuk keselamatan ya Pak, betul sekali. Jadi ada keyakinan di sini yang bukan peraturan tapi keyakinan. Peraturan bisa aja dilanggar tapi kalau kita yakin kita akan menjalankannya. Nah ini bentuknya keyakinan kelas abstrak ya, lebih abstrak dari peraturan. Jadi mungkin ini sifatnya kayak kesepakatan dengan anak-anak ya. Mungkin di awal-awal apa nih kesepakatan keyakinan, dari kesepakatan dibuatlah menjadi keyakinan. Jadi kebanyakan mereka memilih apa dijadikan keyakinan kelas. Ya contohnya seperti ini. Ya jadi ini membuat dulu kira-kira kesepakatannya apa, peraturannya di kelas ini apa, lalu mereka menempelkan ya sticky note gitu kan. Dari sticky note ini dirangkum yang terbanyak yang mana itulah yang menjadi keyakinan di kelas. Berikutnya segitiga restitusi. Nah ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua pasti akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah lebih lengkapnya bisa kita lihat video berikut ini. Ini adalah video terakhir dari restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosling, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan oleh murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada
segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi gurunya nanyain solusinya apa gitu ya. Supaya yang tadinya dia kesel, marah-marah ketika ditanya-tanya, dia tahu solusinya apa, keyakinannya apa, akhirnya dia bisa baik lagi gitu ya, dari ekspresi dan sebagainya. Nah, refleksi nih, hal baru apa yang Anda dapatkan hari ini setelah mendengar paparan budaya positif tadi? Lalu perasaannya bagaimana selama mengikuti diseminasi ini? Bu Vera mungkin bisa memberikan refleksi. Silakan Ibu. Silakan Bu Manajer. Oh, Bu Novi mungkin atau Bu? Ayo, sebagai teman? Bagaimana perasaan Ibu mengikuti? Ayo, perasaan. Apakah Ibu senang? Apakah Ibu apaan gitu kan? Ayo silakan. Perasaan saya setelah mengikuti paparan dari Bu Mai, senang
terus mendapatkan wawasan baru di mana kita sebagai guru juga harus menjadi posisi yang manajer ya. Jadi nggak boleh sebagai posisi teman atau posisi menyalahkan siswa atau posisi menghukum siswa. Yang benar adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita harus menanyakan dulu masalahnya apa, terus baru memberikan solusi terbaik untuk dari permasalahan yang dilakukan siswanya tersebut. Terus yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti diseminasi ini? Perasaannya bahagia, cukup memberikan motivasi kepada guru-guru yang mengajar untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan bisa untuk diaplikasikan ke siswa di kelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novi. Baik Bapak Ibu guru semua, terima kasih sudah membersamai saya kurang lebih 1 jam setengah ya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Yang saya akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ainun. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti Maisaro yang telah memberikan materi tentang diseminasi gaya budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Siti, Bu Maisaro bisa kita implementasikan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf sebelumnya kita sama-sama tutup acara kita pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.